Prof. Hikmahanto, kalau kita lihat kebijakan Amerika sudah mulai bergeser, tapi kenapa kemudian di sidang keamanan PBB terakhir masih terus menggunakan hak vetonya sehingga menyebabkan perbatasan Rafah belum juga bisa dibuka? Ya, sebenarnya kalau kita lihat bahwa pergeseran kan baru beberapa saat ya, Iya. bahkan tidak dalam hitungan hari. Karena kemarin-kemarin Amerika Serikat mungkin saya duga dengan lobby-lobby Yahudinya itu mereka masih belum mau bergeser. Tetapi karena desakan dari rakyat yang sudah tidak lagi bisa melihat apa yang terjadi di Gaza, maka desakan atau misalnya lobby Yahudi itu bisa digeser oleh Presiden Joe Biden. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk terus menyampaikan kepada rakyat Amerika. Jadi jangan sampai di Indonesia kita memusuhi rakyat Amerika, bahkan juga ya rakyat Israel. Karena apa? Intinya adalah bagaimana mereka lah yang akan menurunkan presidennya. Iya. Kita tahu di Amerika Serikat sebentar lagi akan ada pemilihan presiden. Dan bagi Presiden Joe Biden, ini akan beresiko kalau dia harus berhadapan dengan rakyatnya. Oleh karena itu sekarang ini ada pergeseran. Tadi saya monitor lagi Presiden Joe Biden sudah ditanya oleh wartawan bagaimana kemungkinan bulan Ramadan ini. Beliau mengatakan masih sulit. Ya, jadi ini ada negosiasi. Sekali lagi antara lobby Yahudi ini dengan Perdana Menteri Netanyahu dan pihak Amerika Serikat, dan Amerika Serikat tentu ingin image mereka sebagai negara yang dianggap sebagai kampiun dalam hak asasi manusia itu tidak mau tercemar. Karena apa? Melihat kondisi di Gaza 30.000 orang sudah meninggal sampai hari ini. Dan Presiden Joe Biden sudah mengatakan bahwa yang meninggal ini adalah rakyat-rakyat sipil, anak-anak, perempuan, lansia. Dan beliau sudah sampaikan itu di depan DPR dan di depan Kongres ya. Dan saya lihat pada waktu beliau menyampaikan ini, beliau mendapat tepuk tangan yang sangat luar biasa, seolah-olah mengendorse, menyetujui apa yang menjadi sikap dari Presiden Joe Biden untuk Israel tidak meneruskan serangan ke Gaza, terutama sekali memasuki bulan Ramadan ini. Demikian. Ya, Prof, kita ketahui bahwa Biden ini, maksud saya Netanyahu ini memiliki sebuah persyaratan. Kalau ingin menghentikan peperangan, mereka tidak menawarkan gencatan senjata permanen. Justru mereka menawarkan tukar tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas dan kemudian kami akan melakukan gencatan senjata hanya selama 6 minggu saja. Ini terkesan tidak adil dan sangat egois sekali dari Israel tampaknya, Prof. Apa kemudian yang bisa dilakukan mungkin oleh Amerika Serikat merespons soal ini, Prof? Ya, yang kalau kita lihat fenomena apa yang disampaikan Perdana Menteri Netanyahu, beliau tuh merasa ada di atas angin, ya dia merasa di atas angin sehingga seolah-olah kalau Ibu Menlu tadi tidak ada negara yang di atas hukum, Netanyahu mencontohkan bahwa ada negara yang di atas hukum. Apa yang dilakukan oleh Israel ini di atas hukum. Nah, sehingga dia mengatakan bahwa termsnya adalah seperti itu, tukaran tawanan. Lalu kemudian yang kedua hanya untuk 6 minggu. Tentu dari sisi Hamas mereka tidak mau. Mereka masih akan bertahan bahwa Sandra mungkin masih belum mau dilepas. Dan kemudian dari sisi Hamas juga ingin mempertahankan bahwa ini tanah mereka yang harus mereka perjuangkan. Nah, ini yang mungkin menjadi permasalahan bagi Amerika Serikat untuk memediasi antar dua pihak ini. Yang seperti tadi Presiden Joe Biden katakan, ini naga-naganya masih sangat sulit ya untuk bisa ketemu, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto. Kita harapkan lobby-lobby dari Amerika juga bisa mempengaruhi kebijakan dari Israel agar Muslim di Gaza bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Terima kasih Prof. Selamat beraktivitas kembali. Kita masih melanjutkan dialog. Terima kasih banyak demi kemanusiaan. Ya, baik, terima kasih Prof. Hikmahanto. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Hasibullah selaku pakar politik Timur Tengah ya mengenai apa yang terjadi di Gaza sampai saat ini. Assalamualaikum Pak Hasibullah. Waalaikumsalam Mas Alfat dan Mbak Tisa. Ya, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Pak Hasibullah. Tadi dikatakan bahwa salah satu syarat yang dikemukakan oleh Netanyahu adalah tawanan dibebaskan lalu Hamas membubarkan diri. Apakah ini kemudian satu tawaran yang rasional
yang bisa diambil oleh Hamas selaku pemimpin dari di jalur Gaza di Palestina? Ya, pertama tentu kita harus berangkat dari rasa berduka menurut saya dengan cukup mendalam karena sampai di 155 hari ini perang ini belum bisa dihentikan. Ya. Dan kalau dilihat dari perkembangan yang terjadi, terutama upaya untuk gencatan senjata, itu sepertinya hampir pasti susah untuk tercapai minimal dalam minggu ini. Dan tentu saja ini mengandung banyak makna, termasuk mungkin tadi yang telah dibahas dengan Prof. Hikmahanto, salah satunya adalah fenomena bagaimana Amerika sendiri sekarang ini sudah mulai dilawan oleh Israel. Karena Amerika justru yang sangat ingin bagaimana gencatan senjata ini terjadi. Bahkan kalau kita lihat dalam 1 minggu kemarin, Presiden Amerika sempat memberikan sinyalemen yang cukup jelas bahwa mungkin pekan depan, maksudnya Senin kemarin itu, gencatan senjata akan terjadi, dan kita lihat sampai hari ini tidak terjadi gencatan senjata. Bahkan Presiden Joe Biden sendiri menyatakan pernyataan yang agak memundurkan pernyataan minggu sebelumnya bahwa ini kemungkinan susah untuk dicapai gencatan senjata. Nah, ini tentu mengandung banyak makna selain soal bagaimana politik Amerika sendiri tidak terlalu bisa mendikte Netanyahu hari ini. Yeah. Dan makna yang kedua, menurut saya ini Netanyahu memang sedang mempertaruhkan segala yang dia punya, terutama untuk bisa selamat dari kecaman-kecaman politik, terutama yang juga berbau hukum. Karena kita lihat sejak awal Netanyahu ini memang mempunyai ambisi pribadi, Mas Alfat, terkait dengan perang ini untuk bisa mencuci dosa-dosa politik dan dosa-dosa hukum dia. Karena sebelum perang 7 Oktober terjadi, Netanyahu itu sudah berada di ujung tanduk karena berbagai macam persoalan hukum, korupsi yang dituduhkan kepada yang bersangkutan. Nah, perang 7 Oktober ini menjadi peluang bagi Netanyahu untuk membersihkan dosa-dosanya, bahkan kalau bisa membalikkan situasinya dari awalnya terduga atau bahkan tertuduh melakukan berbagai macam tindak pidana, tapi dia ingin menjadi pahlawan. Nah, salah satu yang dia tampilkan adalah dia tidak ingin terlihat lemah dan mudah didikte. Tidak hanya oleh negara-negara regional atau bahkan dunia, tapi juga oleh Amerika Serikat. Kita lihat peristiwa yang terbaru yang paling menghebohkan Israel adalah bagaimana menteri perangnya Israel sendiri itu pergi ke Amerika tanpa koordinasi dengan Netanyahu. Ini sinyalemen atau indikasi politik yang disharmoni atau tidak lagi kompak di antara Amerika dengan Israel. Dan tentu saja makna yang ketiga yang tadi ditanyakan oleh Mas Alfat, ini juga di sisi Hamas juga tidak kalah kerasnya di dalam mempermainkan strategi. Saya menyampaikan di TV One forum sebelumnya bahwa ini ibarat orang main kartu, dua belah pihak sekarang sudah menuntut masing-masing untuk mengeluarkan kartu trufnya. Hamas itu memiliki sandera yang dalam perkembangan terbaru itu menjadi sangat-sangat signifikan. Bahkan Gaza sudah hancur begitu, banyak rakyat jadi korban. Jadi itu membuat Hamas akan semakin mempertahankan sandera yang dimiliki. Nah, sementara Israel sadar bahwa ini adalah momentum. Makanya kalau kita lihat, Netanyahu sebenarnya tidak ingin gencatan senjata dalam bulan Ramadan ini. Justru dia ingin melanjutkan perang. Jadi kalau tadi saya ikutin, kenapa kok ini kayak Israel mau melanjutkan perang? Menurut saya minimal karena dua hal. Yang pertama, Netanyahu atau pemerintah Israel sekarang beranggapan bahwa Rafah ini menjadi basis terakhir Hamas. Karena itu Israel bersikeras dengan cara apapun melawan Amerika, kami akan masuk Rafah. Kami akan bombardir Rafah. Karena dia yakin bahwa dengan memenangi pertarungan di Rafah, maka dia akan menangkap dan mengadili Hamas. Jadi itu satu alasan kenapa kok Israel ini sekarang ngotot untuk melanjutkan perang. Dan yang kedua, dalam analisa saya, dalam bacaan saya, bisa jadi Israel ini mengira bahwa musim Ramadan akan menjadi musim kelemahan bagi Hamas dan pendukungnya. Karena bagi mereka, orang Islam berpuasa, Hamas berpuasa, dia akan lapar dan akan
mengalami penurunan semangat tempur. Nah, ini dua hal yang menurut saya sedang dibaca oleh elit-elit Israel untuk bisa mendapatkan kemenangan yang kalau kita nilai sampai sekarang 155 hari dari 7 Oktober tidak tercapai kemenangan itu. Tidak ada elit-elit Hamas yang ditangkap, ya, tidak ada tokoh-tokoh Hamas yang ditangkap. Bahwa mereka menghancurkan Gaza, iya. Tapi yang harus diingat oleh kita semua dan masyarakat dunia mengingat, Israel menghancurkan sipil. Israel menghancurkan kota. Mereka tidak berperang dengan Hamas. Mereka tidak menemukan Hamas sampai hari ini. Mereka tidak berhasil menangkap Hamas sampai hari ini. Dan itulah yang membuat Netanyahu semakin terdorong dengan berbagai macam daya yang dia punya untuk bagaimana bisa mengalahkan Hamas, dan sekali lagi ambisi dia ingin menjadi pahlawan di negerinya sendiri, bahwa dialah yang bisa mematahkan dunia, bisa menundukkan dunia, bahkan mungkin juga bisa sekarang ini boleh dibilang kalau dibaca dalam konteks politik Amerika, ini justru mendorong Joe Biden sendiri mungkin untuk bisa menjadi korban berikutnya dari politik yang dimainkan oleh Netanyahu. Kenapa? Karena seperti tadi disampaikan, beberapa bulan lagi Joe Biden Amerika akan melaksanakan pemilihan presiden, dan soal Gaza, soal Hamas, soal Israel menjadi salah satu yang cukup menentukan. Dan sampai hari ini itu beberapa basis dukungan Demokrat kepada Joe Biden itu memberikan kritik keras atas kebijakan-kebijakan Joe Biden yang dianggap tidak membuat wajah Amerika baik-baik saja di Timur Tengah. Demikian. Baik, terima kasih. Mbak Tessy dan Mas Alfat. Baik, terima kasih Mas Hasbullah Sastrawi sudah berbagi sudut pandangnya bersama kami mengenai peristiwa yang terjadi di Gaza, Palestina. Kita berharap agar segera ada gencatan senjata secara permanen, meskipun tampaknya sekarang sangat sulit karena justru mungkin Netanyahu melihat ini adalah momen untuk menghancurkan Hamas. Tapi harapannya masyarakat Palestina bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Amin. Semoga harapan kita semua. Terima kasih Pak Hasibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.